Shalom, saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Winning Worship in Morning. Mari kita mau memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar kami mau memuji, menyembah-Mu sebagai ucapan syukur kami. Mari biar kiranya urapan Allah mengalir atas hidup kami secara pribadi, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu dan menerima segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya buat hidup kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh setia. Terima kasih. Haleluya. Oh, mari siapkan hati kita masuk memuji, menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ya Tuhan, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari hari ini percayalah Tuhan kita, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita sedang berjalan dalam lembah kelam, tapi tangan Tuhan, Dia selalu membimbing kita. Satu hari Dia akan terus sertai hidup kita dan akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari, apapun masalah yang sedang kita alami, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, tetap menyembah Dia, tetap setia kepadanya. Tiba waktunya Tuhan kita yang setia, Dia akan menepati janjinya untuk menolong kita. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi. Kita mau masuk lagi lebih menyembah Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah terus kepada Tuhan. Haleluya. Sekalipun
kepadamu. Haleluya, kami sembah Engkau, Raja segala raja, Allah yang setia. Kau Allah yang perkasa Tuhan, dahsyat dan ajaib Engkau. Haleluya, kami tinggikan namamu. Kau Allah yang besar, Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus atas kasih setiamu. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur kami Tuhan, karena Kau Allah yang selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, terpuji namamu Tuhan, kami naikkan syukur, sembah kami bagimu Yesus. Haleluya. Oh, mari saudara naikkan terus syukurmu kepada Dia. Oh, bersyukurlah apapun keadaanmu. Oh, haleluya. Dia selalu rancangkan yang terbaik buat kita. Oh, haleluya. Pegang janjinya, Dia Allah yang setia. Oh, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu menepati janjimu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ya Yesus, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Lebih sungguh katakan, lah Tuhan ya Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ya Yesus, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini, kami tahu Tuhan, kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah Kau telah curahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya saat hari ini, dimanapun kami masing-masing berada, Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, biar kiranya segala pujian, penyembahan kami hari ini menyenangkan hati-Mu. Bahkan seluruh hidup kami, biarlah kiranya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, biar pagi hari ini sebentar ketika firman-Mu diberitakan, kiranya Tuhan Roh Kudus bekerja di setiap hati kami masing-masing. Terutama buat hamba-Mu, biar kiranya Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai setiap kata dan kalimat yang keluar saat firman Tuhan disampaikan pagi hari ini. Mari Tuhan,
berkat-Mu mengalir lewat firman Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Sukacita dari Tuhan, saya berdoa menyertai kita semua. Pagi hari ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan betapa kasih kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah bukan hanya sekedar Allah yang sekedar berfirman, tetapi Dia juga melakukan apa yang difirmankannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan hanya berkata mengasihi kita, tapi Dia buktikan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, hari ini melalui kitab Roma pasal kelima, ayat ke-8, saudara-saudara, saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara 3 wujud nyata dari kasih Allah kepada kita. Saudara-saudara, sekali lagi Roma 5 ayat ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, ada 3 poin yang dapat saya bagikan dari ayat ini. Betapa Allah kasih-Nya itu telah dibuktikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bukti atau wujud kasih Allah kepada kita adalah Dia peduli dengan kita. Saudara-saudara, kita semua tahu semua manusia telah berbuat dosa dan semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang perlu kita renungkan adalah bahwa upah dosa adalah maut, penghukuman dan penghakiman kekal. Jadi setiap orang semua telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua akan menghadapi penghukuman kekal. Tapi Tuhan mengasihi, Tuhan peduli dengan kita. Tuhan tidak ingin membiarkan kita, ciptaannya, manusia menuju kebinasaan kekal. Karena itu saudara-saudara, Allah yang peduli dengan kita memperhatikan kita. Dia mau saudara-saudara supaya kita diselamatkan. Karena itu jugalah Tuhan kemudian datang menjadi manusia. Dia berkorban di atas kayu salib, membayar segala dosa-dosa kita, menebus segala dosa kita. Saudara-saudara, ini bukti dari kasih Allah juga. Jadi yang pertama, bukti bahwa Allah mengasihi kita, wujud nyata dari kasih-Nya adalah Dia peduli dengan kita. Kepeduliannya, Dia tidak biarkan kita menuju kebinasaan. Dia tidak biarkan kita berjuang sendirian. Dia tidak biarkan kita hancur di dalam penghakiman. Tetapi Dia mau berkorban. Bukti dari wujud kasih dari Allah yang kedua adalah pengorbanannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia berkorban mati di kayu salib membayar dosa-dosa kita, supaya kita terlepas dari kebinasaan kekal. Saudara-saudara, Allah karena begitu besarnya kasih-Nya akan kita, kepada kita manusia, Dia rela mati di kayu salib. Saudara-saudara, inilah bukti dari kasih Allah. Kita tahu Allah bukan hanya peduli, tetapi Dia mau memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah berkorban supaya kita lepas dari kematian, terutama kematian kekal akibat dosa. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Allah mengasihi kita bukan hanya dalam perkataannya. Allah mengasihi kita bukan hanya sekedar berfirman. Allah mengasihi kita dengan bukti nyata. Saudara-saudara, Dia mati di kayu salib bagi kita. Tadi firman Tuhan berkata bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, saudara-saudara, bahwa betapa Dia mengasihi kita melebihi apapun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia mati bagi kita bukan saat kita berbuat baik, bukan saat kita melayani Dia, bukan saat kita menyembah Dia, tetapi justru ketika kita masih berdosa,
masih memberontak, masih melawan Dia, masih tidak mau mentaatinya. Dan itulah yang Allah lakukan bagi kita, yaitu pengorbanannya untuk kita orang yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu perlu kita renungkan sekali lagi kasih akan Allah ini kepada kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bukti bahwa Allah itu mengasihi kita adalah Dia mau mengampuni dosa kita. Firman Tuhan sekali lagi saya bacakan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah mengampuni kita. Allah mau memberikan kepada kita kebebasan melalui pengorbanannya di kayu salib, pengampunannya dilepaskan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Dia selalu mau mengampuni dosa kita selama kita mau datang kepadanya, memohon belas kasihannya dan meminta ampun kepadanya. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal pertama ayat ke-18, marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya saudara-saudara, segelap apapun, sekotor apapun, sehitam apapun perbuatan dosa kita, selama kita mau datang kepada Dia, Dia mengampuni kita. Kenapa? Karena Dia sudah membayarnya di atas kayu salib. Dia sudah berkorban dengan darahnya yang mahal. Sehingga dosa dan maut itu telah lunas dibayar. Sekarang bagian kita adalah menerima anugerahnya, menghargai pengorbanannya, memohon belas kasihannya, datang kepada Dia. Dan kita akan dipenuhi dengan kasih dari Allah. Saudara-saudara, kepedulian Allah, pengorbanannya, dan pengampunan dosa yang Dia berikan kepada kita, itu wujud yang nyata dari kasih seorang Bapa kepada kita, anak-anaknya. Karena itu biar kiranya saudara-saudara kita mau menerima, mau membuka hati, mau menghargainya, dan pada hari ini, pagi hari ini kita kembali kepada kasih-Nya. Saudara-saudara, Tuhan sudah berbuat sempurna, Tuhan sudah menyelesaikan dengan tuntas semuanya di atas kayu salib. Bagian kita adalah menikmatinya, menerimanya, dan menjaganya. Saya percaya bahwa kasih ini akan memenuhi kita. Sehingga ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah ini, kita mengalami sukacita yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa pagi hari ini, kasih Allah masuk menguasai kehidupan saudara-saudara semua. Dan saudara-saudara mengalami kelegaan, kesukacitaan, dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur kepadanya. Haleluya. Atas kasih-Nya, atas kebaikan-Nya, dan terimalah apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
apapun pergumulanmu, apapun yang menjadi bebanmu, percayalah Allah kita Allah yang ajaib. Dia sanggup melepaskan kita dari segala pergumulan kita. Dia sanggup menolong kita dari setiap beban kita. Mari pagi hari ini datang dengan sungguh bersyukur di hadirat Tuhan. Mari lepaskan segala bebanmu, berikan kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan campur tangan atas setiap masalah yang kita hadapi. Sebab kita percaya hanya Dialah pengharapan kita yang sungguh baik. Dia pasti akan menepati janjinya, menolong kita, melepaskan kita, memulihkan kita. Sebab Dia Allah yang ajaib. Mari berseru kepada Tuhan secara khusus pada pagi hari ini. Serahkan hatimu, serahkan pergumulanmu, biar Tuhan bertindak pada hari ini. Oh haleluya, naikkan lebih lagi sungguh pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman percayamu. Haleluya. Oh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya Yesus. Oh kami percaya Tuhan, di dalam Engkau hidup kami tak akan goyah. Mari Bapa, apabila hari-hari ini kami menghadapi satu pergumulan yang kami rasa begitu berat, tidak akan ada yang bisa menolong kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat kami semua yang sungguh-sungguh berharap akan pertolongan-Mu, yang sungguh-sungguh berharap akan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkaulah Allah yang luar biasa, dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Kau sanggup pulihkan hidup kami. Mari bekerjalah Tuhan buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini, hati-hati yang terangkat pada saat ini ya Bapa. Biar kiranya Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan mereka, baik dalam masalah keuangan, kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup memulihkan keuangan, kondisi-kondisi keuangan, pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha anak-anak-Mu Tuhan, berkati dengan luar biasa. Bapa, kami yang bergumul dengan masalah kesehatan kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, biar kiranya mujizat kesembuhan boleh terjadi Bapa. Dalam nama Yesus, sakit penyakit apapun kami percaya Engkau sanggup sembuhkan dengan sempurna Bapa. Nyata kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa buat kami semua yang bergumul dengan masalah keluarga kami percaya pemulihan adalah bagian milik Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami dengan pemulihan atas rumah tangga keluarga kami yang bermasalah. Kami percaya Tuhan, rumah tangga kami akan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak-anak muda yang berharap kepadamu Tuhan. Engkau tidak akan biarkan mereka yang studi, kuliah, mereka yang bekerja, Tuhan berkati masa depan mereka indah bersama dengan Tuhan. Mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati dengan pasangan-pasangan yang terbaik. Mereka yang merindukan keturunan, Tuhan berkati setiap rahim-rahim ya Bapa. Dalam nama Yesus mereka boleh melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau melawat kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan halau kami dari malapahaya. Tuhan berkati kami. Kau jauhkan kami dari malapetaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa juga buat Indonesia kami, Tuhan pulihkan, berkati Indonesia bangkit, Indonesia pulih, berkati pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat dunia ini, Tuhan berkati, penuhi
dunia ini dengan damai sejahtera Tuhan. Kami tolak segala macam bencana alam dan peperangan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus inilah seru doa kami. Haleluya. Mari sekarang saatnya kita mengangkat hati kita. Kalau saudara bisa angkat tanganmu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat-Nya yang melampaui pikiran kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan bagi kita semua. Mari yang percaya kita boleh berkata, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, biar kiranya hadirat Tuhan, sukacita dari Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Sampai kita berjumpa kembali pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.